Oke, baiklah. Selamat malam, eh, Bu Nabila, Bu Nadia, Ibu Eka, dan Bu Nurlanisa. Jadi malam ini kita bakalan ngebahas bisnis case untuk proyek kita kali ini dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Ya, saya juga sempat udah kontek-kontekan lah sama yang punya rumah sakit itu kan, kalau nggak salah namanya Pak Alex ya. Langsung aja, pertama kita bahas di pengenalan atau latar belakang nih. Ya menurut saya latar belakang perusahaan kita ya dari dulu emang seperti ini gitu. Prodev atau Professional Developer adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau IT dalam menyediakan layanan konsultasi manajemen terkait perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak. Pada manajemen proyek saat ini, permintaan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak berasal dari seorang direktur rumah sakit sehat sejahtera. Direktur itu sebagai klien pada saat ini, dia meminta tim Prodev untuk membuat tim software yang dapat membantu menangani pasien penderita penyakit diabetes. Kemudian dia mau diterapkan di rumah sakit dia. Hal ini karena dia pengen aplikasi untuk penderita penyakit diabetes ini karena banyak pasien rumah sakit dia itu rawat jalan. Dan kemudian inilah yang latar belakangnya dari pembuatan proyek kali ini. Langsung dari tujuan bisnisnya. Kemudian, nah di sini tujuan strategi bisnis ini adalah untuk membuat aplikasi smartphone atau mobile yang dapat diakses oleh pasien penderita diabetes dengan rentang usia anak-anak hingga dewasa. Jadi tujuan bisnis yang utama di sini adalah membuat aplikasinya, gitu, yang sesuai dengan permintaan dari Pak Alex sebagai Direktur Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Nah, kemudian di sini yang saya ingin ajak bahas bersama-sama dengan Ibu Nabila, Bu Nurlanisa, Bu Eka, dan Ibu Nadia mengenai situasi saat ini dan penjabaran permasalahan atau peluang. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini dan mengenai penjabaran permasalahan atau peluang di sini dengan situasi yang sekarang di tengah pandemi, menurut saya eh, tampaknya di sini pembuatan aplikasi ini ya juga sangat memiliki peluang yang besar lah. Karena pada saat ini kita serba online kan. Tuh. Jadi melalui aplikasi ini kita juga bisa mengontrol pasiennya secara online. Ya, betul. Nah, peluangnya di situ kan, di sini ada peluang yang besar gitu dari aplikasi ini menurut saya. Mm-mm. Ya bagaimana dengan Bu Nabila atau Bu Nadia, Bu Anissa, Nur Anissa sama Bu Eka, gimana mengenai peluang dari aplikasi yang kita buat ini? Saya permisi izin. Ya silakan Bu Nabila. Jadi karena kan situasinya ini pandemi, kita juga salah satu yang bisa kita highlight dalam pembuatan aplikasi ini situasinya adalah kita ingin ikut membantu mengurangi kontak langsung di klaster-klaster yang penyebaran pandeminya tinggi. Dan selain itu juga bukan hanya jangka pendek selama pandemi ini berlangsung, tapi proyeksi dari aplikasi ini itu juga tetap bisa dan tetap relevan digunakan meskipun masa pandemi sudah berakhir. Seperti itu. Kemudian untuk permasalahannya, kalau dari saya kan kemarin itu ikut rapat juga, meeting bersama Pak Alex dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Itu permasalahannya adalah mereka tuh ingin mereka itu permasalahannya adalah banyak pasien rawat jalan yang harus dimonitoring. Jadi pasien yang banyak ini itu pada akhirnya juga membuat peluang untuk kita dan mereka
membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak orang. Seperti itu. Kalau dari saya itu sih, Pak. Oke, Bu Nabila, terima kasih. Ya, benar apa yang kata Bu Nabila, berhubung juga kemarin Bu Nabila juga secara langsung ya Bu ya, meeting dengan si Pak Alex ya. Iya, betul. Ya, sebelumnya saya bagian latar belakang dan tujuan bisnis ini juga kemarin tuh udah kontek-kontekan juga dengan Ibu Nabila mengenai proyek ini ya Bu ya. Iya, betul. Makanya udah sebagian kita bawa di sini. Ya mungkin dari Bu Nur Anissa ada yang ingin ditambahkan Bu Nur Anissa? Atau Ibu Nadia atau Bu Eka ada yang ditambahkan mengenai permasalahan dan peluang dari proyek kita kali ini? Menurut saya sendiri, permasalahan dan peluang yang sudah dicatat di sini sudah benar ya, benar adanya. Oh, ya udah sesuai ya dengan apa yang proyek yang bakal kita jalan itu ya. Kita udah dapat menganalisa mengenai peluangnya dan permasalahannya ya. Iya. Mungkin ini Pak, peluangnya itu salah satu tambahan peluangnya adalah karena kita menargetkan aplikasi ini untuk rentang usia yang besar. Jadi peluang untuk mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan pasar kita itu jadi lebih besar. Jadi maksudnya ide-ide yang bisa jangkauan pasarnya lebih luas ya. Ide-ide yang bisa kita timbulkan dengan pasar yang besar ini juga sama banyaknya seperti itu. Jadi kita punya kemungkinan untuk bekerja secara jangka panjang dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera ini. Apalagi kalau misalnya setelah kita develop yang pertama, untuk pengembangan fitur-fitur selanjutnya, kalau misalnya mereka ada ide dan kita sudah punya brand yang baik dengan kerjasama di Rumah Sakit Sehat Sejahtera ini, kita bisa dapat lagi. Betul. Jadi kemungkinan kalau untuk sisi perusahaan kita ya peluangnya adalah untuk kerjasama pengembangan jangka panjang untuk aplikasi ini. Ya, kerjasama lebih lanjut dengan ini ya pihak Rumah Sakit Sehat Sejahtera ya, mungkin kita bisa terlibat dari aplikasi-aplikasi lain yang ke depannya siapa tahu ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk bagian permasalahan peluang. Tolong Ibu Nadia tolong dicatatin ya tadi ya dari hasilnya tadi. Selanjutnya kita ke mengenai asumsi kritis dan keterbatasan. Jadi begini ya, kalau menurut saya berdasarkan proyek yang kita ini di bagian asumsi kritisnya ini kita harus dengan permasalahan yang ada, maka kita harus menyediakan sebuah software atau aplikasi yang sangat powerful lah, simpelnya bisa benar-benar simpelnya bisa benar-benar memberikan dampak secara langsung gitu kepada pegawai rumah sakit atau dokter dan juga pasien yang menggunakan aplikasi itu ya. Nah, akan tetapi keterbatasannya di sini ini menurut saya kita tidak dapat bisa memastikan tindakan pasien secara real time. Gitu. Seandainya gini, misalnya kita sudah dari aplikasi kan ada fitur alarm tuh, terus kita tidak bisa memastikan bahwa pasien ini benar-benar sudah makan atau belum, karena sifat alarm tadi hanya mengingatkan saja. Itu menurut saya keterbatasan dari proyek kali ini. Gitu. Ya mungkin dari Bu Nabila atau Bu Nadia atau Ibu Nur Anissa dan Bu Eka ada yang ditambahkan mengenai ya keterbatasan dan asumsi kritisnya, kemungkinan kritisnya. Saya rasa masih ada lagi nih. Kalau yang Pak Sandi bahas tadi itu kalau saya melihatnya lebih ke ini ya, lebih ke teknis hasil outputnya ya. Iya. Nah, mungkin
keterbatasan lain yang bakal kita hadapi pada saat pembuatan aplikasi ini adalah pada saat tahap transisi, Pak. Jadi bagaimana kita mempublish ini supaya tepat sasaran, setiap pasien itu dia bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Jadi tantangannya itu selain dari sisi marketing untuk memasarkan aplikasi ini, juga tantangan kepada kita untuk bagaimana membuat aplikasi ini menjadi semudah mungkin kayak gitu. Dipahami ya dalam penggunaannya gitu. Karena rentang usianya itu besar, jadi kita perlu membuat aplikasi yang memang cocok untuk semua kalangan tersebut pada sisi pengalaman penggunanya dan antarmukanya. Nah, kalau yang masalah ini pasti Bu Eka sama Bu Nuranisa lebih ahli nih. Ya, gimana itu dari Bu Eka sama Bu Nuranisa? Oh iya, berarti di aplikasi ini kita harus buat se-user friendly mungkin ya. Untuk Pak Sandi sama Bu Nabila yang langsung ikut meeting kemarin, itu dari pihak rumah sakitnya itu ada nggak sih kayak minta desain atau tatap muka yang apa gitu, syarat-syaratnya gitu? Ya, silakan saya share ke Bu Nabila. Oke, jadi kalau kemarin itu sebenarnya pembahasannya Pak Alex itu masih betul-betul umum, Bu Eka. Jadi dia cuma mintanya aplikasinya ini mudah untuk dipakai. Jadi kalau untuk bentuknya seperti apa, itu cukup banyak dibebaskan ke kita. Mungkin nanti pada saat kita meeting selanjutnya itu sama pihak dari rumah sakit langsung, mungkin kita lebih akan nanya batasan-batasan umumnya aja sih, dari merekanya seperti apa gitu. Itu sih. Oke, mungkin kalau untuk desainnya sendiri itu nanti kita buatnya warnanya tidak terlalu rame gitu ya, sama nanti saya bakalan buat kayak desain-desain kasarnya, nanti biar Pak Alexnya juga yang menilai itu udah bener apa enggak, nanti baru kita perbaiki lagi desainnya. Gimana? Boleh, bisa jadi itu nanti kita ke teknisnya gitu ya. Jadi siapkan saja nanti desainnya, biar nanti Pak Alex bisa tahu lah. Malum lah Pak Alex bukan orang dari bidang kita ya. Nanti kita bakalan jelasin secara gamblang lah dengan dia, biar dia mengerti ya. Iya, betul. Iya, baik. Oke, kita udah bahas asumsi kritis dan keterbatasan. Kemudian opsi yang ada dan rekomendasi. Mungkin dari Bu Nabila, silakan terlebih dahulu Bu Nabila. Rekomendasi atau opsi ya. Ini kalau untuk dari sisi pembuatan aplikasi, kalau rekomendasi mungkin kita lebih ke, kalau untuk tools mungkin kita bisa pakai tools yang secara global bisa dipakai di semua alat, di semua device ya, karena permintaan dari Pak Alex juga dia minta bahwa aplikasi ini kalau bisa diakses di semua device gitu, di mobile. Dia minta di mobile tapi yang semua jenis handphone atau device mobile itu bisa. Nah, terus juga untuk aplikasi ini mungkin kita bisa mencari opsi di mana aplikasi ini kita buat ringan juga gitu, kalau berdasarkan dari permintaan dari Pak Alex ya, karena kan aplikasinya itu bisa mudah diakses, kemudian banyak jenis device yang bisa akses. Jadi kalau menurut saya salah satunya itu bisa dengan ringannya aplikasi, itu juga bisa menentukan mudah atau enggaknya aplikasi itu digunakan. Kalau dari saya mungkin itu dulu sih Pak. Itu dari sudut pandang apa ya? Dari sudut pandang pembuatan aplikasinya. Ya, terima kasih Bu Nabila.
Jadi kalau kita merujuk ke Associated dan keterbatasan sebelumnya nih, mengenai analisa opsi yang ada dan rekomendasi, ya mungkin kita bisa seperti yang dibilang Ibu Eka sebelumnya, untuk bagian desainnya kita bisa membuat desain yang jangkauan itu kalau di TV itu SU gitu, semua umur gitu desainnya Iya, gitu ya betul. kita buat gitu kan. Nah, supaya dia menjangkau yang lebih luas lagi gitu tentang Iya, betul. pasarannya. Jadi orang-orang pada ngerti semua gitu. Nah, kemudian untuk mengenai dari bagian marketing di aplikasi ini, menurut saya di sini kita tidak usah repot-repot memikirkan terlalu repot memikirkan bagian sisi marketing. Karena apa? Karena di sini kita punya pihak dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Kita tinggal memanfaatkan Pak Alex gitu kan, biar semua pasiennya bisa pakai gitu ya. Bisa jadi pada saat registrasi gitu kan dikasih tahu kalau harus, kalau dia pasien diabetes dia maka mestinya download aplikasi kita dulu atau menggunakan aplikasi kita gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Berarti ini mungkin nggak Pak, kalau misalnya kita bikin semacam apa ya, kita semacam propose nih ke pihak rumah sakit bahwa apakah mungkin bisa nih apa kita tuh aplikasi ini tuh diinkludkan dalam rawat jalannya si pasien tersebut gitu. Ya, saya rasa bisa, saya rasa itu bisa. Mungkin Sangat nanti, memungkinkan sekali malah. Jadi rekomendasinya itu kita mempropos, kita meminta gitu, kita mengajukan untuk diinkludkan aplikasi ini dalam untuk pasien diabetes rawat jalan. Iya, betul. Gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan persiapan proyek. Untuk kebutuhan persiapan proyek di sini, seperti biasa lah, kita pertama kali itu butuh SDM-nya, sumber daya manusianya gitu. Ya, kalau saya melihat rapat stakeholder sebelumnya, dari draft stakeholder sebelumnya, kita sudah sudah memiliki sumber daya manusia yang dapat kita gunakan untuk merealisasikan proyek yang akan kita buat ini. Tidak terpaku 10 orang tersebut ya dari stakeholder yang kita buat. Mungkin ke depannya kita bisa menambah anggota biar lebih cepat lagi dalam pembuatannya. Selanjutnya kebutuhan persiapan proyek lainnya di sini, ya karena kita WFH pasti menggunakan device masing-masing lah ya. Iya. Gitu. Jadi siapkan device masing-masing lah simpelnya untuk menyiapkan proyek ini. Sama kita sudah membuat tim kontrak gitu untuk persiapan proyek ini. Dan juga dalam persiapan proyek ini apa lagi yang kita butuhkan ya dalam proyek ini contohnya. Mungkin ini Pak, penggunaan tools untuk tim masing-masing. Jadi iya. Ya gimana dari Ibu nih, sisi CTO-nya nih, gimana teknologinya nih? Saya serahkan kepada Ibu tuh, silakan Bu. Kalau teknologi kayaknya kita masih bisa ya pakai teknologi yang sebelumnya kita pakai di project-project sebelumnya. Kita pakai Microsoft, kita pakai software dari Microsoft untuk manajemen project kita. Oh iya. Karena kan kita kan ini anggota-anggotanya yang anggota lama semua nih Pak. Kita belum punya anggota yang bener-bener baru-baru banget tuh, enggak. Jadi pastinya udah lebih familiar lah sama tools untuk manajemennya. Tapi kalau misalnya balik lagi sih kayaknya ke tim juga. Kalau misalnya dari tim UI UX itu punya tools lain yang lebih nyaman untuk mereka gunakan, ya nggak masalah juga. Ya gimana tim UI UX, Ibu Eka, CDO? Apakah ada ingin menggunakan tools lain atau gimana?
Baik Eh, Pak, saya dengan tim saya itu bakal nge-survey tools-tools yang baru juga ya Pak ya. Nanti pokoknya kami cari yang lebih bagus dari sebelumnya ya. oh iya ya, saya harapkan memberikan hasil yang baik ya. Dan Iya juga Pak, pasti. tidak menyusahkan komunikasi antar timnya ya, Iya. gitu. Mungkin anak Tapi tapi kalau saran saya sih ya, karena kita ada patokannya gitu ya, apalagi di bagian CTO tadi udah menentukan toolsnya, kalau bisa diikuti saja tools yang sudah ditentukan bagian CTO tadi seperti Bu Nabila ya. Gitu. Biar kita ada prosedur tertentunya, jangan sampai melewati prosedur. Iya Pak, baik. Oke, kayaknya cukup ya Bu ya untuk sekarang. cukup dulu. Nah, untuk perkiraan modal dan analisa finansial ini, jadi begini ya, kemarin saya kontekan sama Pak Alex, belum dapat titik terangnya mengenai modal yang bakalan diberikan dari pihak rumah sakit itu sebesar berapa gitu, dan juga oleh karena itu kita nggak tahu dong, karena belum tahu modalnya kan dari pihak rumah sakit kan. Mungkin bagian ini bisa kita lewatkan untuk saat ini. Gimana nih? Perkiraan jadwal dari pihak rumah sakit minta 3 bulan gitu. Makanya kita mesti kerjanya agak cepat. Potensi resiko, ya potensi yang pertama di sini aplikasinya tidak jadi, gitu. Iya, betul. Beresiko gitu. itu resiko potensi. Kemungkinan terburuk. Iya, kemungkinan terburuk itu worst case-nya lah, gitu ya. Gitu, aplikasi nggak tepat waktu gitu, potensi resikonya gitu. Atau Ya, atau apa itu Bu? Silakan Bu. atau mungkin bisa jadi ini Pak, ada fitur-fitur yang kurang bisa berjalan dengan baik. Iya, bisa jadi gitu. Tidak maksimal lah ya fiturnya ya, sesuai keinginan oleh Pak Alex. Tapi ini sih kita usahakan ini sih ya Pak, kita minimalisirnya mungkin lebih ke banyak pembahasan bersama customernya langsung. Jadi kita mengetahui secara langsung gimana maunya si klien kita gitu kan. Mungkin kita bakal banyak prototyping ini Pak. Sepertinya ini. Ya siap-siap aja di bagian desain untuk prototyping juga. Karena kan klien kita ini bukan orang dari teknologi, jadi kalau nggak kita kasih lihat langsung prototype tuh takutnya nggak kebayang dia. Jadi nggak connect ya Pak ya. Jadi iya, benar-benar. Benar banget. Selanjutnya Bu Nabila, mungkin dari X-Hybrid-nya ada ingin dimasukkan Bu? X-Hybrid ini gimana ya? Kita tuh kurang tahu secara detail perkiraan jumlah pasien. Jadi kita belum bisa bikin jumlah pengguna untuk biaya jadi pendapatan kita untuk satu user. Tapi kalau misalnya kita mau menargetkan bisa sih Pak. Tapi tetap sih ya. Saya rasa mending kita, kalau kita belum tahu mengenai pengguna user itu hitungannya berapa, mungkin kita nanti bisa meeting lagi dengan Pak Alex menanyai mengenai pengguna usernya gitu, juga pengguna usernya. Itu karena takut juga nanti kita sudah mempersiapkan scale yang besar gitu kan, ternyata penggunanya sedikit, ataupun sebaliknya kita menyiapkan scale 100 user, taunya penggunanya 100.000 gitu kan. Betul Pak. Oke, kayaknya cukup nih untuk bagian bisnis case-nya pada malam ini.
Ya, langsung saja ya. Terima kasih kepada Bu Nabila dan Bu Eka atas masukannya, dan juga terima kasih juga kepada Bu Nadia dan Bu Nuranisa mengenai dokumentasi dan toleransi pada rapat ini. Selanjutnya, agar jadi patokan ya ke depannya bisnis case ini ya, secara tidak langsung kita tidak boleh, apa yang kita buat tidak boleh keluar terlalu jauh dari bisnis case yang telah kita rencanakan saat ini. Mungkin itu saja, saya akhiri ya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Baik Pak, Hmm. terima kasih Baik, Pak. kembali. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak